1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti via Zoom, dapat menyimak pembacaan firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah jemaat dengan berbagai macam persoalan, Paulus bicara tentang sesuatu yang menjadi sentral, menjadi inti, menjadi fondasi dari kehidupan jemaat itu, yaitu Injil. Kalau saudara perhatikan di dalam distribusi materi surat 1 Korintus secara keseluruhan, saudara akan dapati bahwa ini jemaat yang sangat nakal sekali ya. Pasal 1 sampai pasal 4, Paulus bicara tentang ada perpecahan di dalam jemaat. Khususnya ada sikap favoritisme terhadap para tokoh-tokoh penting di dalam kekristenan. Ada yang mengatakan, oh aku pengikut Apolos. Ada yang bilang, no saya ikut Paulus, Paulus rasul besar. Ada yang bilang, oh saya Petrus yang Yesus pernah bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu. Yang lain bilang, no saya tidak mau ikut manusia, saya Yesus saja. Jadi ada favoritisme di dalam jemaat, dan itu menimbulkan perpecahan di antara jemaat Korintus pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Kemudian pasal 5 sampai pasal 7, Paulus bicara tentang masalah percabulan di dalam jemaat. Kehidupan seksual yang tidak beres di dalam jemaat, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau masalah di dalam hubungan seksualitas antara perempuan dengan laki-laki, masalah rumah tangga. Pasal 8 sampai pasal 10 bicara tentang problem tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka ribut, apakah kita boleh makan makanan yang dijual di pasar-pasar yang telah terlebih dahulu dipersembahkan di kuil-kuil berhala itu atau tidak. Pasal 11 terjadi persoalan tentang praktik perjamuan Tuhan. Satu institusi spiritual, kovenan baru, sakramen yang seharusnya mendatangkan kesatuan di dalam jemaat, justru mengakibatkan meningkatnya strata sosial. Orang saling meninggikan diri. Oh saya orang kaya, saya datang bawa makanan yang enak-enak, kamu orang miskin duduk di pojokan sana. Perjamuan Tuhan yang harusnya menyatukan gereja justru mengakibatkan perpecahan, perbedaan tingkat sosial semakin tajam di jemaat di Korintus. Dan Paulus bilang, dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Pasal 12 sampai pasal 14, persoalan yang bahkan sampai hari ini masih merupakan titik pertengkaran besar di dalam gereja, persoalan karunia-karunia rohani. Masalah karunia bernubuat, masalah karunia berbahasa roh, sampai sekarang masih terus menimbulkan pertengkaran dan perdebatan sengit di dalam gereja. Persoalan yang sudah sangat tua sekali, setua usia gereja di muka bumi ini. Jadi ini jemaat yang penuh dengan persoalan, penuh dengan problematika. Dan saudara, pada jantung dari nasihat kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang, aku memutuskan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Nah, tidak berarti Paulus tidak mau tahu apa-apa, bukan itu poinnya. Tentu Paulus tahu tentang ada masalah, dan itu sebabnya dia bahas itu di dalam sepanjang isi surat 1 Korintus. Dan tentu saja Paulus juga memberikan lontaran-lontaran lain terkait dengan masalah-masalah yang sangat beragam itu of course, tentu saja Paulus tahu tentang semua itu. Tapi poin Paulus adalah tidak ada yang jauh lebih penting yang saya ingin lihat dari kamu. Tidak ada yang jauh lebih fundamental, yang lebih mendasar, yang saya harus lihat dari kamu. Yang lain saya tidak lihat, tidak apa-apa. Saya harus lihat ini. Tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya
Jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, apa yang paling fundamental yang mendasari eksistensinya di dalam dunia itu bukan gedungnya, bukan warna cat temboknya, bukan kursinya yang empuk, bukan apakah ruangannya nyaman atau tidak, bukan ukuran jemaatnya, bukan karena mereka nyanyi itu loncat-loncat atau nyanyi pakai kidung jemaat, bukan itu. Bukan juga kalau pastornya itu kaya, naik Mercy atau duduk di kursi emas. Bukan juga bahwa hamba Tuhan itu punya gelar PhD-nya ada 5. Bukan itu. Tapi apakah jemaat itu masih tetap setia, bersandar, dan didirikan di atas the gospel atau tidak, di atas fondasi Injil atau tidak? Maka Paulus bilang, no, jangan bicara kepada saya hal yang lain. Saya hanya ingin tahu satu hal, dan hal itu adalah jantung dari eksistensimu sebagai jemaat. Kalau hal itu tidak ada, kamu bukan jemaat. Saya hanya ingin tahu apakah Kristus Yesus yang tersalib itu ada di antara kamu atau tidak. Itu inti dari apa yang ingin dikatakan oleh Paulus di dalam pasal yang kedua. Nah, saudara-saudara, karena itu hari ini kita perlu merefleksikan secara sangat mendalam tentang sebenarnya seberapa sentral Injil itu bagi kita sebagai orang Kristen, dengan mengajukan 4 pertanyaan spesifik yang akan kita jawab pada sore ini. Yang pertama, sebenarnya Injil itu apa? Kemudian yang kedua, apakah Injil itu membentuk hidup kita atau tidak? Karena presaposisi dari kata-kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua adalah, kamu itu hidupmu sekarang tidak beres karena kamu tidak dibentuk oleh Injil. Injil tidak terlihat di dalam hidup kamu. Ini bukan problem kamu broke the law, bukan kamu melanggar hukum. Yes, itu pasti ada di dalam. Tapi pada jantungnya, pada fondasinya, pada dasarnya adalah kamu tidak live by the gospel, tidak hidup karena Injil. Maka pertanyaannya, apakah memang Injil membentuk hidup kita atau tidak? Dan yang ketiga, kalau Injil membentuk hidup kita, kelihatan seperti apa? Dan yang keempat, bagaimana Injil itu mengubah hidup kita? Nah, 4 pertanyaan spesifik itu akan saya kompres menjadi hanya 2 pertanyaan, yaitu apa itu Injil, dan yang kedua, apakah Injil itu membentuk hidup kita atau tidak. Karena dengan menjawab pertanyaan yang kedua, pertanyaan ketiga dan keempat akan ikut terjawab. Mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama, sebenarnya Injil itu apa? Saudara, yang membedakan kekristenan dari agama manapun di dalam dunia ini, dan itulah sebabnya meskipun susah dan sengsara dan penuh dengan desahan dan kegelisahan dan banyak sekali tekanan dan lain sebagainya, saya buka STT ini karena tidak ada agama manapun seperti kekristenan. Saudara tahu apa yang membedakan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini? Apakah Yudaisme, apakah Islam, apakah Hindu, apakah Buddha, atau aliran kepercayaan manapun? Saudara tahu apa yang membedakan itu? Semua agama pada inti beritanya, pada dasarnya adalah sebuah nasihat, advice. Semua agama mungkin saja mengklaim didirikan oleh nabi tertentu atau pengajar tertentu atau filosof tertentu, dan pada dasarnya semua agama itu bilang, saya mendirikan agama ini untuk kasih tahu kamu bagaimana sampai kepada Tuhan. Saya mendirikan agama ini untuk kasih tahu kamu bagaimana cara hidup supaya kamu masuk surga. Jadi pada inti berita dari semua agama di muka bumi ini adalah nasihat untuk menemukan Tuhan, nasihat untuk masuk surga. Itu intinya. Kekristenan itu bukan advice. Kekristenan itu bukan nasihat. Kekristenan, kebalikan dari semua agama di muka bumi ini, adalah sebuah news, sebuah good news, sebuah kabar, sebuah deklarasi, sebuah berita
saya Tuhan, saya datang kepada kamu, kasih tahu kamu, kamu tidak bisa sampai kepada saya kalau bukan saya yang cari kamu. Saya Tuhan jadi manusia, ngasih tahu kepada kamu, kamu pasti masuk neraka kalau kamu tidak percaya kepada saya. Saya Tuhan ngasih tahu kamu, meskipun kamu layak masuk neraka, tapi sekarang kamu bisa diselamatkan hanya dengan beriman kepada saya, by faith alone, dan kamu akan menerima anugerah hidup kekal itu the gospel. Dan atas dasar apa? Dasarnya adalah kesempurnaan karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan itu bukan nasihat. Kekristenan itu bukan advice. Kekristenan adalah proklamasi. Kamu yang sekarang ada di sini maupun yang ada di luar sana, baik yang sudah Kristen maupun yang belum Kristen, hanya bisa diselamatkan kalau kamu diselamatkan hanya dan hanya saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu bukan nasihat. Itu kabar, itu news, itu kabar baik, dan bukan hanya kabar baik, tapi kabar benar. Saudara-saudara, pada abad ke-18 ada seseorang bernama William Holland. Kalau saudara yang pernah studi tentang sejarah para tokoh kebangunan rohani abad ke-18, khususnya dari kalangan Metodisme, yang terkenal itu dua Wesley bersaudara, John and Charles Wesley. Nah, pada era yang bersamaan, jadi Tom Holland ini bertobat hampir bersamaan dengan Wesley bersaudara tadi. Dan mereka bersahabat. Dan pada saat mereka bertobat, mereka punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah membaca buku-buku dari para reformator. Dan bukan hanya membacanya dengan diam, bergumam begitu, tapi membacanya dengan bersuara. Kemudian, pada satu ketika mereka duduk berkumpul bersama bertiga, kemudian Charles Wesley membaca dari tafsiran Martin Luther terhadap surat Galatia dan menggambarkan situasi itu. Holland bilang begini, saudara dengar baik-baik, ini kutipan dari Holland. Mr. Charles Wesley, Pak Charles Wesley, membaca bagian pendahuluannya dengan suara keras dan tiba pada kata-kata Luther. Jadi dia kutip kata-kata Luther, apa? Kita tidak melakukan apapun. Kemudian Luther jawab, tidak sama sekali. Kita hanya perlu menerima Dia yang telah dijadikan Allah sebagai hikmat, kebenaran, pengudusan dan penebusan kita. Kemudian Holland melanjutkan begini, pada momen itu saya merasakan kuasa yang tidak dapat saya gambarkan. Beban terbesar saya terlepas saat itu juga. Hati saya dipenuhi dengan kasih yang membuat saya berlinang air mata. Apakah kita tidak perlu melakukan apapun untuk diselamatkan? Injil bilang, ya, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk diselamatkan. Itu sebabnya Luther bilang, no, nothing at all. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk diselamatkan. Semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Holland bilang, pada saat membaca kata-kata Luther dalam tafsiran surat Galatianya itu, saya dipenuhi dengan satu kuasa yang sangat besar dan air mata saya berlinang. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan Kristus sebagai apa? Hikmat, kebenaran, pengudusan dan penebusan kita. Hikmat, kebenaran, pengudusan dan penebusan. Itu 4 hal yang kita perlukan untuk diselamatkan. Dan tidak satu pun kita bisa lakukan. Semua itu telah dikerjakan dengan sempurna dan satu kali untuk selama-lamanya hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil bilang, kamu tidak bisa melakukan apapun. Yang kamu perlukan itu bukan nasihat yang bagus. Yang diperlukan dunia ini bukan good advice, bukan nasihat yang bagus. Yang diperlukan dunia ini adalah good news, the gospel, Injil kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nathan Coles juga dari abad ke-18.
Nathan Coles ini terkenal karena dia salah satu orang yang juga sangat dekat dengan Jonathan Edwards, tokoh kebangunan rohani di Amerika pada abad ke-18, hidup sejaman dengan John dan Charles Wesley. Saudara, kalau saudara ada waktu, baca tokoh-tokoh penting di dalam sejarah gereja, karena banyak sekali wisdom, ya, cerita-cerita yang sangat menarik, menguatkan iman, bahkan sangat deep sekali secara filosofikal dan secara teologikal. Kita bisa belajar dari mereka. Saya 1 minggu 1 kali, minimal 2 hari itu saya pakai untuk baca tokoh-tokoh besar di dalam sejarah gereja, supaya kita tidak merasa diri pintar. Semua yang kita ngomong sekarang ini orang sudah pikirkan di dalam sejarah. Kita hanya menjadi catatan kaki yang mengulangi saja apa yang sudah dikatakan oleh orang-orang besar di dalam sejarah. Nah, Nathan Cole mendengar khotbah Jonathan Edwards ini pada abad ke-18. Kemudian dia bertobat. Dan pada waktu dia menggambarkan pertobatannya saat mendengar khotbah dari Jonathan Edwards, dia bilang begini, pada waktu saya mendengar dia berkhotbah, khotbah itu sangat menusuk hati saya. Saudara, kalau saudara mengkhotbahkan the gospel dengan benar dan dengan serius, tidak ada hati yang tidak terluka. Satu kali lagi, kalau saudara mendengar Injil yang sejati diberitakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada hati yang tidak tertusuk. Why? Karena Injil itu akan mempenetrasi hati yang berdosa. Semua hati itu berdosa, maka semua hati yang mendengarkan siraman berita Injil yang sejati pasti akan tertusuk. Kalau kamu dengar khotbah kemudian kamu tidak pernah merasa apa-apa, malah kamu makin merasa semakin kamu hebat, semakin kamu baik, semakin kamu bagus, kamu tidak pernah dengarkan firman, itu adalah sebuah omong kosong dan dongeng-dongeng yang sedang diperdengarkan kepada telingamu. Itu bukan the gospel. The gospel selalu melukai hati orang yang berdosa. Kita semua berdosa, karena itu firman Injil yang sejati selalu melukai hati kita. Tapi itu kita perlukan, kita memerlukan luka itu untuk disembuhkan. Itu sebabnya Nathan Coles bilang begini, mendengarkan khotbah itu hati saya tertusuk. Karena berkat Allah, fondasiku yang lama hancur berantakan. Lalu saya melihat dengan jelas kebenaranku sendiri tidak dapat menyelamatkan aku. Saudara perhatikan, saudara dengar itu. Lalu aku melihat dengan jelas waktu dia dengar khotbah itu, my own righteousness, kebenaranku sendiri tidak dapat menyelamatkan aku. Itu the gospel. Jadi meskipun dia tidak bilang, oh hari ini saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, meskipun itu juga tidak salah, tapi dia menggambarkan pertobatannya dengan persis bicara tentang inti esensi dari Injil. My own righteousness, kebenaranku sendiri tidak dapat menyelamatkan aku. Dan bagaimana dia tahu kebenarannya sendiri tidak dapat menyelamatkan dia? Setelah hatinya yang berdosa itu ditusuk dan dilukai oleh kebenaran Injil yang sejati. Itu Injil. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus bicara dengan Injil, tentang Injil dengan kejelasan yang sangat precise begini? Kenapa? Karena kekristenan saat ini itu cenderung jatuh ke dalam dua kesalahan, dua ekstrim. Baik itu karena dipengaruhi oleh evangelicalism, kaum Injili yang salah arah, maupun dipengaruhi oleh liberalisme yang jauh lebih bejat lagi. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang pertama, ada satu kelompok di dalam kekristenan yang disebut dengan evangelical legalism, legalisme kaum Injili. Kelompok ini mengaku Alkitab firman Tuhan, mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, mengaku Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, mengaku Roh Kudus itu pribadi ketiga Allah Tritunggal, percaya doktrin Allah Tritunggal, percaya doktrin tentang Alkitab, percaya doktrin tentang Roh Kudus. Semua yang bagus-bagus itu mereka percaya karena mereka kaum evangelikal. Tapi kalau saudara dengar khotbah-khotbah mereka, mereka akan cenderung berkhotbah secara sangat legalistik. Apa maksudnya? Khotbah-khotbah mereka cenderung adalah khotbah-khotbah etika dan khotbah-khotbah moral. Seakan-akan saudara harus perfect secara moral untuk dapat berkenan kepada Tuhan, kalau tidak kamu dibinasakan.
Jadi mereka meletakkan beban yang sangat berat kepada jemaat. Kamu harus sempurna, kamu harus taat, kamu harus hidup suci, kamu harus hidup kudus, hidup secara bermoral, hidup secara beretika untuk diperkenan oleh Tuhan. Kalau tidak, kamu kurang layak, kamu kurang suci, kamu tidak layak untuk ada di gereja saya. Hanya saya yang di atas mimbar ini yang jauh lebih layak daripada kamu. Saudara, saya tidak bilang bahwa kalau begitu mari kita hidup secara bejat. Bukan itu poinnya. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk hidup sembarangan. Kita tidak antinomian. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk hidup sesuka hati kita, hidup tanpa hukum. Bukan itu poinnya. Tapi Injil mengatakan bahkan di dalam ketaatan terbaik di dalam hidupmu, di dalam tingkat spiritualitas yang mungkin kamu pikir sudah sama dengan malaikat sekalipun, itu tidak cukup untuk menyelamatkan kamu, karena tidak ada apapun di dalam dirimu yang bisa membuat kamu diselamatkan. Yang bisa membuat kamu diselamatkan bukan kelayakan kamu, bukan karena kamu bermoral, bukan karena kamu beretika, bukan karena kamu pimpin pujian, bukan karena kamu jadi pendeta, bukan karena kamu jadi penginjil, bukan. Tidak ada apapun yang membuat kita diselamatkan. Yang membuat kita diselamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu the gospel. Jadi jangan diputarbalikkan. Tidak salah ngajarin orang untuk hidup benar, tidak salah untuk ngajarin orang hidup sesuai dengan aturan, tidak salah ngajarin orang untuk hidup tertib, teratur dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai message-mu, pesanmu dari atas mimbar sampai ke telinga jemaat, jemaat nangkapnya adalah oke, saya harus hidup kudus untuk diselamatkan. Saya baru saja lihat ada sebuah video singkat dari seseorang yang cukup terkenal, dan dia mengatakan, kenapa hidup tulus itu susah? Kemudian dia jawab, karena tulus itu membuat kita masuk surga. Hah? Jadi kamu masuk surga karena kamu tulus? Kalau itu standarnya, saya bisa pastikan kepada kamu, kamu pasti tidak masuk surga. Karena kamu tidak tulus. Kalau kamu benar-benar tulus untuk bisa masuk surga, berarti Alkitab saya itu pembohong. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, dan kain kotor di situ itu sebenarnya terjemahan yang terlalu bagus. Itu kain yang dipakai oleh para perempuan ketika haid. Di dalam tradisi Israel itu kain yang najis. Khotbah-khotbah di gereja yang tiap hari bicara tentang bagaimana kamu hidup, bagaimana berelasi dan lain sebagainya. Saya katakan kepada saudara, kalau saudara ada di gereja semacam itu, segera lock out. Karena gereja semacam itu tidak mengkhotbahkan Injil. Itu gereja yang telah melacurkan dirinya kepada apa yang disebut dengan legalisme. Saudara harus dengarkan Injil, karena deep down di dalam hatimu kamu tahu kamu tidak layak. Kamu perlu dengarkan Injil. Injil kasih tahu kepada kamu, kamu tidak layak, yes. Kamu orang yang celaka, yes. Kamu pasti binasa, yes. Tapi saya juru selamat kamu. Kalau kamu diselamatkan itu bukan karena kamu, tapi karena saya, Yesus Kristus, yang sudah mati menggantikan kamu di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu, dan itu sempurna, dan itu satu kali untuk selama-lamanya. No, saudara, Injil kasih tahu kepada kita bukan itu. Nah, itu kecenderungan yang pertama, dan itu ada di dalam banyak. Sekarang ini kan banyak pendeta itu mendadak mereka bukan jadi pendeta tapi jadi motivator. Yes, motivator. Di banyak gereja itu pendeta-pendeta yang terkenal di YouTube yang banyak cuplikannya di TikTok itu bukan pendeta, itu motivator semua itu. Ngajarin saudara tentang bagaimana mengelola keuangan saudara, bagaimana menangani hidup saudara, bagaimana ngomong yang benar, bagaimana bersikap. Saudara perlu dikasih tahu yang begitu? Coba saya tanya. Tidak perlu, kita semua tahu. Kita ini kan bukan simpanse. Kita ini manusia. Dunia ini tidak memerlukan para penasihat, jauh lebih banyak lagi. Yang diperlukan dunia ini adalah para pengkhotbah Injil. Karena satu-satunya harapan untuk dunia ini diselamatkan itu bukan motivator, bukan para epic preachers, tapi para pengkhotbah Injil, gospel preachers.
Dan itu sebabnya saudara-saudara ada di tempat ini untuk menjadi para pengkhotbah Injil. Nah, saudara-saudara, jadi Injil itu bukan nasihat. Injil itu adalah kabar bahwa kamu tidak baik, kamu tidak layak, kamu bejat, kamu berdosa, kamu hina. Seberapapun pentingnya kedudukanmu sekarang, seberapa banyak pun uangmu sekarang yang berjubel-jubel, mungkin kamu hitung sampai mati pun tidak akan habis kamu hitung. Kamu manusia bejat yang pasti akan masuk neraka. Uangmu tidak dapat menyelamatkan kamu, posisimu tidak dapat menyelamatkan kamu. Semua omong kosongmu tentang hukum, tentang teori ini, itu semua bullshit, tidak dapat menyelamatkan kamu. Semua yang ada di dalam dunia ini, Injil kekristenan bilang tinggalkan. Kalau kamu jadikan itu sandaran, kamu berakhir di dalam lautan api neraka yang tidak pernah padam di dalam kekekalan. Dan tidak ada satu agama manapun yang mengajarkan ini kecuali kekristenan. Itulah sebabnya saya Kristen. Saya tidak akan menjadi seorang Muslim, saya tidak akan menjadi seorang Buddha, saya tidak akan menjadi seorang Hindu, saya tidak akan menukar iman saya untuk apapun, karena saya tahu dan semua orang tahu tidak ada satu orang pun yang layak dari upayanya sendiri, kerjaannya sendiri, usahanya sendiri, perbuatannya sendiri untuk bisa masuk surga. Kita butuh Tuhan, hanya Tuhan yang punya surga yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga. Satu kali lagi, hanya Tuhan yang punya surga yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga. Tidak ada satupun penasihat, apakah nabi, apakah pengajar etika, apakah guru moral, apakah filsuf. Tidak ada satupun dari semua itu yang bisa memastikan saudara, let alone membawa saudara pasti masuk surga. Hanya Tuhan yang punya surga yang bisa menyelamatkan kita untuk dapat masuk ke dalam surga yang notabene adalah milik Tuhan. Itu yang pertama. Itu the gospel. Ini kita harus jelas dulu. Kalau kita tidak jelas, nanti kita akan menghasilkan para alumni, para pengkhotbah yang pergi naik mimbar, kemudian dia pikir, oke, hari ini saya akan khotbah tentang apa? Saya akan khotbah tentang bagaimana bergaul. Lusa saya khotbah tentang apa? Bagaimana bersahabat. Saya tidak bilang itu semua tidak penting, tapi kamu sedang menukar mutiara dengan kerikil-kerikil. Mutiaramu adalah Injil. Luther di dalam salah satu tesisnya dari 95 tesis yang ditempelkan tahun 1517 tanggal 31 Oktober yang kita peringati sebagai hari reformasi itu, Luther di dalam salah satu tesisnya bilang begini, harta gereja satu-satunya yang paling berharga adalah Injil kasih karunia. Jadi jangan menjual harta itu lalu kamu tukar dengan omong kosong motivasi. Jangan menjual harta gereja itu lalu kamu tukar dengan omong kosong motivasi moral, motivasi etika dan lain sebagainya. Satu kali lagi, jangan salah paham. Saya tidak anti moral, saya tidak anti etika. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah untuk diselamatkan bukan etikamu, bukan moralmu, bukan hukummu, bukan hukum, tapi the gospel, Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dan poin yang kedua ini menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Apakah Injil membentuk hidup kita atau tidak? Dan kalau membentuk hidup kita, kelihatannya bagaimana? Dan bagaimana Injil membentuk hidup kita? Saudara, itu pertanyaan yang sangat penting sekali. Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa oke, saya percaya Injil, tapi juga saya sebenarnya lebih dibentuk oleh hukum, lebih dibentuk oleh Taurat, lebih dibentuk oleh the law. Jadi Injil itu hanya untuk bagaimana diselamatkan, tapi bagaimana hidup itu panduannya itu dibentuk oleh hukum. Satu kali lagi, banyak orang berpikir begitu. Jadi bagaimana diselamatkan itu by the gospel, tapi bagaimana hidup itu by the law. Nah, saudara-saudara, dalam taraf tertentu saya ada 3 komentar untuk logik itu. Pertama, logik tadi itu benar di dalam presupposisinya bahwa memang ada perbedaan antara Injil dan hukum.
Ada perbedaan antara the gospel and the law. Ada perbedaan antara Injil dan Taurat. Itu betul. Taurat dan Injil itu tidak satu dan sama. Jadi itu sebabnya berdasarkan pembedaan itu mereka bilang Injil itu tentang how to be saved, bagaimana diselamatkan, dan the law, Taurat itu tentang bagaimana kita hidup. Karena mereka mempresupposisikan bahwa Injil dan the law itu berbeda. Itu benar, Injil dan hukum itu tidak satu dan tidak sama. Yang kedua, logik yang tadi, anggapan yang tadi juga benar di dalam presupposisinya bahwa aturan-aturan atau hukum, aturan-aturan atau hukum atau Taurat memainkan peranan yang sangat penting untuk menata bagaimana kita hidup. Itu benar. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, semuanya akan jadi kacau sekali. Jadi betul sekali, the law, Taurat itu diperlukan untuk menata bagaimana kita hidup. But logik tadi atau pandangan tadi, anggapan tadi salah di dalam asumsinya bahwa Injil itu hanya soal bagaimana awalnya orang diselamatkan. Selanjutnya saudara harus hidup berdasarkan Taurat. Ya podo wae. Jadi kalau saudara berpikir bahwa Injil hanya tentang bagaimana saudara diselamatkan, tapi tidak tentang bagaimana saudara hidup, itu saudara membuat satu pandangan atau asumsi, mengasumsikan satu pandangan yang totali salah. Saudara-saudara, Injil itu bukan hanya bagaimana saudara diselamatkan, tapi Injil save our life. Injil itu membentuk bagaimana kita hidup. Dan saya kasih saudara 3 contoh, kemudian kita selesai. Contoh yang pertama itu dari kehidupan sehari-hari, tapi ini kisah nyata. Contoh yang kedua dan ketiga itu contoh dari Alkitab. Kemudian kita selesai. Contoh yang pertama, ada seorang perempuan muda bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dia baru masuk di perusahaan itu, kemudian dia bekerja di perusahaan itu, dan dia ada di dalam satu teamwork. Dan di dalam tim kerja itu ada mentornya. Jadi ada mentornya yang memimpin tim kerja itu mengerjakan proyek-proyek dari perusahaan yang bersangkutan. Tiba pada satu titik, perempuan yang tadi melakukan kesalahan yang sangat serius, mendatangkan kerugian yang sangat besar. Proyek itu batal, gagal, dan mendatangkan kerugian yang sangat besar untuk perusahaan yang bersangkutan. Dan tanpa diduga oleh perempuan ini, yang dia sudah tahu dia pasti harus dipecat oleh perusahaan itu karena mendatangkan kerugian dan kegagalan yang sangat serius, tanpa diduga mentornya itu mengambil tanggung jawab, dan semua kesalahan yang seharusnya dipikul oleh perempuan yang baru saja masuk kerja itu ditanggung oleh mentornya. Mentornya mengatakan itu kesalahan saya. Ya mungkin dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan bawahan-bawahan saya adalah kesalahan saya. Singkat cerita, perempuan itu tidak jadi dipecat, hanya dikasih surat teguran. Dan mentor yang tadi juga mendapatkan teguran sekaligus mendapatkan sejumlah disiplin administratif, mendapatkan potongan gaji. Jadi saudara lihat, yang melakukan kesalahan adalah perempuan itu, bawahannya, dan yang mendapatkan disiplin yang sangat besar adalah mentornya, meskipun itu bukan kesalahan langsung dari mentornya. Jadi perempuan ini mencoba datang kepada mentornya di kantornya, kemudian dia mencoba untuk minta maaf sekaligus berterima kasih. Saudara-saudara harus tahu berterima kasih ya kalau orang tolong kita. Betul? Jangan jadi manusia tidak tahu berterima kasih. Dia mencoba datang, kemudian berterima kasih sekaligus minta maaf karena dia tahu seharusnya dia dipecat. Kemudian mentornya, "Enggak usah, enggak apa-apa, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Tapi di Pak ini, why? Kenapa? Saudara, kalau ada orang melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan untuk kebaikan kamu, adalah sesuatu yang normal, manusiawi untuk kamu harus nanya, why? Kalau kamu bahkan tidak nanya, bahkan nggak kepikir untuk nanya pun, berarti kamu bukan manusia. Orang sudah berdarah-darah untuk kamu bahkan tidak, why? Kenapa kamu lakukan itu? Bahkan kepikir pun tidak. Nah, jadi dia terus bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kan bukan salahmu.
Kemudian karena sudah ditanya terus menerus, mentornya akhirnya bilang begini, oke, jawabannya singkat, karena saya orang Kristen. Saudara tahu apa artinya itu? Kenapa dia jawab karena saya orang Kristen? Karena itulah the gospel. The gospel, Injil mengatakan saya orang berdosa layak masuk neraka, mestinya saya dihukum secara kekal. Yesus Kristus yang tidak berdosa mati menggantikan saya, menanggung hukuman penalti yang seharusnya menjadi hukuman dan penalti saya, ada di posisi saya sehingga saya dibebaskan dari hutang dan hukuman dosa. Apa yang dilakukan mentornya itu persis adalah kehidupan Injil itu sendiri. Pertanyaannya begini, apakah yang dilakukan oleh mentornya itu didapatkan dari hukum, dari Taurat? Saudara, mungkin saudara bisa deduksi prinsip itu dari golden rule ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga. Mungkin. Tapi saudara lihat, waktu mentor itu melakukan demikian, dia tidak pikir tentang Taurat loh. Dia tidak pikir tentang golden rule. Seakan-akan nanti dia dapat sesuatu. Yang dia pikirkan adalah ini Tuhan Yesus lakukan begini, maka saya harus lakukan begini. Saudara lihat, kehidupan kita harus dibentuk oleh Injil. Memang Taurat itu menetapkan rule-nya, menetapkan panduannya, menetapkan standarnya, tapi yang menghidupkan aturan itu menjadi sebuah sukacita, bukan lagi beban, adalah Injil. Bayangkan kalau mentor itu membaca aturan di situ. Oke, sebagai mentor, kamu harus menanggung kesalahan bawahanmu. Ya mungkin dia akan tanggung, tapi dia akan ngomel-ngomel, enak aja lu, kamu yang lakukan kesalahan kok saya yang di... Saudara lihat, orang bisa taat kepada aturan, tapi ketaatan itu menjadi burden, menjadi beban, bahkan menjadi sungut-sungut, menjadi duka cita. Tapi kalau ketaatan itu, kehidupan itu dibentuk oleh the gospel, itu bukan hanya menjadi satu spirit yang menganimasi, menghidupkan itu, tapi mendatangkan joy, mendatangkan sukacita. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup dan mati bagi saya. Jadi kehidupan kita terutama itu sebagai orang Kristen, terutama itu bukan dibentuk oleh the law. Kita sudah tahu hukumnya. Jadi waktu saya bilang begitu tidak berarti saya anti hukum, bukan. Tapi kehidupan Kristen itu harus jauh lebih tinggi. Kalau kamu masih terus-menerus bicara hukum, kamu orang yang kasihan. Makanya para pengacara itu harus masuk teologi. Ini sekarang ini banyak orang itu mau jadi pengacara semua ini. Masuk teologi supaya jangan jadi pengacara yang hanya mengincar kasus orang untuk dapat bayaran yang besar. Masuk teologi supaya kamu jangan jadi seseorang yang menggunakan hukum untuk menyusahkan orang lain. Karena kehidupan Kristen itu memang dipandu oleh the law, tapi dimotivasi dan dianimasi oleh the gospel. Injil itu yang memberikan api yang memotivasi, membakar hati kita untuk melakukan dan menghidupi hidup kita ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Harus dimotivasi oleh Injil. Injil membentuk hidup kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dan ketiga dari dalam kitab suci. Saudara baca di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua bicara tentang perseteruan. Singkat cerita, Paulus itu menegur Petrus. Karena Petrus pada saatnya, pada titik tertentu mau makan bersama-sama dengan orang-orang Gentiles. Tapi begitu ada orang-orang Yahudi dari Yerusalem datang, mendadak dia menarik diri. Karena dia tidak mau terlihat, oh kok dia duduk, Petrus sebagai rasul besar dan sebagai orang Yahudi, kok duduk bersamaan dengan orang-orang Gentiles. Kemudian singkat cerita, Paulus bilang tak bisa begitu Petrus. Tidak bisa begitu Petrus. Karena kita ini diselamatkan atas standar yang sama. Apa dasarnya kamu berpikir bahwa keselamatan di dalam Kristus itu tetap mengizinkanmu untuk hidup secara eksklusif, secara sukuistik? Nah, saudara perhatikan, presaposisi dari Paulus di situ itu bukan the law. Presaposisi dari Paulus waktu menegur Petrus itu bukan hukum, tapi the gospel.
Petrus, yang kamu langgar sekarang itu bukan hukum. Yang kamu langgar sekarang adalah the gospel principle, prinsip Injil, bahwa di mata Tuhan, Galatia pasal 3 ayat 28 kan, di dalam Kristus tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang non Yahudi, tidak ada lagi yang bersunat, tidak ada lagi yang non bersunat. Tidak ada lagi distingsi gender, tidak ada lagi distingsi suku, tidak ada lagi distingsi strata sosial, tidak ada lagi distingsi ekonomi, tidak ada lagi. Karena semua punya akses yang sama dan punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena atas dasar ekualitas itu, kita harus memperlakukan orang lain tanpa membedakan gendernya, tanpa membedakan status sosialnya, tanpa membedakan apakah dia tingkat ekonominya kaya atau miskin, dan lain sebagainya. Itu Injil. Saudara lihat apa yang dipresupposisikan Paulus di situ. Bukan Taurat, tapi the gospel. Jadi apakah Injil membentuk cara hidup kita? Harus. Kalau kamu dengar Injil, kemudian kamu tidak hidup seperti Injil, kamu harus ditegur. Karena kita harus hidup dengan prinsip Injil. Gospel driven life, atau kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Life shaped by the gospel. Kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Satu contoh terakhir, kemudian kita tiba pada kesimpulan. 2 Korintus pasal 8 sampai dengan pasal 9, Paulus mengumpulkan persembahan bagi orang-orang miskin yang kena bencana di Yerusalem. Dan saudara perhatikan, pertanyaannya itu begini, apakah Paulus bisa mengutip Taurat sebagai dasar untuk dia minta persembahan kepada jemaat? Bisa dong. Karena saudara ingat di dalam perjanjian lama itu ada aturan tentang pemberian sedekah. Dan juga ada aturan tentang persepuluhan. Nah, saya tidak percaya perjanjian baru masih melegalkan persepuluhan. Tapi itu untuk kesempatan yang lain. Tapi intinya ini orang-orang yang ngerti perjanjian lama. Jadi Paulus bisa saja kutip Taurat, kutip the law, untuk bilang oke, menurut hukum kamu harus memberi bantuan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang mengalami bencana di Yerusalem. Paulus tidak kutip itu. Ketimbang kutip Taurat, di dalam pasal 8 ayat 8 dan 9 Paulus bilang begini, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah. Jadi dia bahkan tidak kasih perintah, bukan sebagai perintah, melainkan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku. Aku menguji keikhlasan kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudara tahu apa yang dirujuk oleh Paulus ketika mengajak orang untuk kasih persembahan, membantu orang lain? Bukan hukum, bukan aturan. Banyak jemaat sekarang pikir begini, yang penting saya sudah kasih persepuluhan sudah aman. Itu jemaat yang tidak beres otaknya itu. Itu masih didrive oleh the law, masih didrive oleh aturan. Yang penting aturannya sudah dipenuhi, sudah, terserah kamu mau cukup atau tidak, terserah kamu. Waktu Paulus mengajak jemaat di Korintus ambil bagian, Paulus tidak kutip dari the law. Paulus mendasarkan itu pada the gospel. Paulus bilang begini, dia yang oleh karena kamu, meskipun dia kaya, rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Saudara lihat, itu inkarnasi, itu karya penebusan Yesus. Yesus yang adalah Allah, dia itu kaya, rela menjadi manusia, menjadi miskin, supaya kita yang miskin, artinya celaka, hina, berdosa, dan nestapa ini dapat menjadi kaya, dalam arti dapat menjadi anak-anak Allah. Itu the gospel. Jadi even pada persoalan pemberian persembahan pun, memberikan persembahan pun, orang itu harus memberikan persembahan based on the principle of the gospel. Even dalam hal memberi persembahan pun, itu harus diberikan atas dasar pemahaman yang baik tentang Injil.
Kalau kamu tahu kebutuhan pelayanan itu katakanlah 100 juta, kamu punya uang yang banyak sekali, tapi oke, kan semua orang cuma kasih 100.000, saya kasih 100.000, kamu manusia celaka, kamu tidak ngerti Injil. Kamu tidak ngerti Injil. Karena Injil sekarang itu bukan lagi tentang jumlah, bukan lagi tentang rule, tapi seberapa kamu memberi value, memberi nilai kepada pengorbanan Yesus. Seberapa bernilai Yesus bagi kamu. Kalau Yesus bagi kamu everything, maka semua yang ada pada kamu itu milik Yesus. Kalau Yesus bagi kamu itu hanya seorang penunjuk jalan, seorang nabi, seorang guru moral, maka kamu juga akan hidup dengan standar itu. Tapi kalau Yesus bagi kamu adalah Dia yang kaya, menjadi miskin, supaya semua kita manusia yang miskin dapat menjadi kaya kalau percaya kepada Dia. Kalau kamu pakai standar itu, apa yang tidak bisa kamu berikan? Even hidupmu kamu akan kasih kepada Tuhan. Saudara lihat, Injil harus membentuk hidup kita di dalam every area, every aspect of our life. Our whole life harus based on the gospel, harus didasarkan atas Injil. Nah, kita mahasiswa, hamba Tuhan juga begitu. Kenapa kamu harus belajar keras? Kenapa kamu harus ada di sini? Kenapa kamu tidak di kampung saja untuk cepat menikah, punya anak, atau nore karet, atau sawit, kemudian dulang emas dan lain sebagainya? Why? Kamu ada di sini because of the gospel. Kamu ada di sini karena Injil. Karena tidak ada hope bagi dunia ini kalau Injil tidak diberitakan. Bagaimana mereka menjadi percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Bagaimana mengutus kalau tidak ada yang dipanggil? Itu sebabnya saudara-saudara dikumpulkan dari berbagai penjuru tanah air ini, dari Nias, dari Medan, dari Mentawai, dari Rote, dari Alor, dari Flores, dari Sulawesi Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dari mana-mana. Even nanti kita berdoa dari Papua juga harus ada. Dari seluruh penjuru negeri ini kita kumpulkan anak-anak muda ini, para prajurit-prajurit Tuhan Yesus Kristus ini, untuk kita utus lagi ke dalam dunia ini setelah dibekali dengan pengetahuan, dengan pemahaman yang baik, dengan tentang doktrin, tentang betapa pentingnya pemberitaan Injil. Kita utus lagi, karena satu-satunya harapan bagi dunia ini adalah the gospel of Jesus Christ. Itu saya Paulus bilang, aku telah memutuskan untuk tidak mau tahu apa-apa tentang kamu, apa-apa dari kamu selain daripada Kristus Yesus yang tersalib. Nah, saudara-saudara, penutup, kesimpulan, saudara-saudara, tahun 2000 ada seseorang bernama Andrew Del Banco. Saudara bisa sambil googling sekarang. Andrew Del Banco menulis buku berjudul The Real American Dream, A Meditation of Hope. The Real American Dream, A Meditation of Hope. Saudara-saudara, ini buku yang sangat menarik, hanya 3 bab. Bab pertama itu dia kasih judul God. Kemudian bab yang kedua dia kasih judul Nation. Kemudian bab yang ketiga dia kasih judul Self, diri. Jadi Tuhan atau Allah, kemudian bangsa atau negara, dan diri, self. Nah, saudara tahu kenapa dia tulis buku itu? Karena dia adalah seorang ahli cultural critics, jadi seorang yang ahli dalam budaya, mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan culture, budaya di Amerika. Nah, nanti saya akan kasih lihat hubungannya dengan kita di Indonesia. Menurut dia, pada waktu negara itu didirikan, Amerika didirikan atas dasar spirit yang sangat teosentrik sekali. America for the glory of God. Itu sebenarnya bahkan di dolarnya itu ada tulisan kan, in God we trust. Saudara tahu di dolar itu in God we trust. Negara Amerika itu tidak didirikan untuk menjadi sekuler atau menjadi ateis, tapi didirikan atas dasar prinsip-prinsip Christianity, prinsip-prinsip kekristenan. Itu tahap pertama di dalam sejarah, lembaran sejarah berdirinya Amerika. Lama kelamaan culture di Amerika mulai bergeser dari Tuhan, bergeser kepada loyalitas tertinggi itu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada nation, kepada bangsa.
Amerika adalah negara terkuat di dunia. Amerika adalah negara paling besar di dunia. The greatest nation in the world is Amerika. Jadi jadi saudara mulai lihat, mulai ada pergeseran, bergeser dari Tuhan. Tuhan mulai digantikan dengan negara. Sekarang Amerika bukan lagi culture di Amerika. Menurut pengamatan dari Del Banco tadi, bukan lagi kepada negara, kepada diri sendiri. Individualisme, self-fulfillment. Yang paling penting adalah saya mengekspresikan diri saya. Saya tidak perlu taat aturan, saya tidak perlu taat ini dan itu. Be yourself. Jadi Amerika, culture di Amerika mulai bergeser dari Tuhan kepada negara. Kemudian sekarang dia tidak loyal kepada Tuhan, tidak loyal juga kepada negara. Dia hanya loyal kepada dirinya sendiri. Nah, menurut dalam bedahan, menurut cultural criticism dari Del Banco, ini adalah tanda kematian cultural, kematian budaya. Karena apa? Karena di dalam sebuah budaya yang sehat, healthy culture, ini istilah dari Del Banco, dari dalam sebuah budaya yang sehat, kita memerlukan apa? Kita memerlukan sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita, sehingga waktu kita lihat itu, kita bahkan tidak mikir untuk sacrifice, berkorban. Apakah harta kita, apakah nyawa kita, apakah keluarga kita, bahkan diri kita sendiri kita rela untuk kasih. Meskipun kita mati, tidak apa-apa, kita sacrifice. Artinya harus ada sesuatu yang jauh lebih tinggi dari diri kita, yang kita anggap itu worth, layak untuk kita sacrifice untuk itu. Nah, kalau kamu menjadikan dirimu sendiri sebagai patokan, sebagai pusat loyalitas, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bukan hanya kematian budaya, tapi juga kematian bangsa. Bukan hanya kematian budaya, tapi juga kematian bangsa. Nah, kemudian saudara-saudara, berdasarkan bedahan cultural criticism dari Del Banco itu, para ahli mulai memikirkan apa yang membuat kita, sebuah culture itu menjadi sehat kembali, sebuah bangsa itu menjadi bangkit dan tidak menjadi decline, ya, menjadi menurun, merosot, bahkan mati secara budaya, mati secara peradaban dan lain sebagainya. Kemudian mereka bikin 3 taksonomi. Taksonomi yang pertama adalah sekularisme, kemudian yang kedua adalah religion, dan yang ketiga adalah the gospel. Nah, ini bedahan dari para teolog. Singkatnya begini, sekularisme mengajarkan, menghasilkan sikap yang selfish. Kalau saudara orang sekular, saudara tidak perlu untuk hidup bagi orang lain. Itu hasil dari sekularisme adalah apa? Self-fulfillment, self-actualization. Jadi yang penting adalah diri saya, yang penting adalah saya terlihat bagus. Saudara tahu the whole project, the whole logic dari media sosial seperti TikTok, seperti Instagram dan lain sebagainya, yang orang sangat menonjolkan muka. Saudara tahu itu apa? Itu filsafat apa? Itu filsafat self-fulfillment, filsafat self-actualization. Jadi the whole point dari hidup saya adalah my own face, wajah saya, tampilan saya, my own appearance, penampilan saya. Itulah yang mendasari semua program, project media sosial sekarang. Dan kita rame-rame ikut itu. Kita merasa ketinggalan zaman kalau kita tidak selfie-selfie. Saudara-saudara, the whole philosophical point dari semua itu adalah kamu harus menampilkan your own self, dirimu sendiri sebagai self-fulfillment, self-actualization. Di dalam proyek itu tidak ada Tuhan di situ. Di dalam proyek itu tidak ada sesuatu yang lebih tinggi selain daripada dirimu sendiri di situ. Tidak ada proyek untuk Tuhan di situ. Hanya dirimu sendiri, my own appearance, my own beauty. Semuanya tentang saya. Itu bukan gaya hidup Kristen. Nah, saudara-saudara, jadi sekularisme hanya menghasilkan apa? Hanya menghasilkan selfishness, cinta diri, egois, semua dikit-dikit tentang saya, dan saya, dan saya. Pusat dari alam semesta adalah saya dan diri saya. Itu sekularisme. Sementara itu agama menurut bedahan para
para teolog dan para ahli sosial agama sedikit membantu manusia, karena agama bilang oke, mari kita memberi sedekah kepada orang miskin, mari kita menolong para janda, para yatim piatu, orang-orang yang kekurangan, mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, dan mengunjungi orang-orang yang sedang kelaparan atau mengalami musibah. Jadi kalau sekularisme menghasilkan selfishness, cinta diri, agama mengurangi cinta diri tapi membawa kita kepada apa? Para teolog menyebut itu sebagai tribalism. Tribalism itu apa? Sikap kesukuan. Nah, bukan kesukuan dalam arti suku Minang, suku Batak, bukan itu. Tapi maksudnya kita mulai membentuk kelompok yang eksklusif. Di dalam kelompok saya oke, di luar kelompok saya itu patut dibinasakan. Saudara tahu the whole point dari orang teriak kafir di jalanan itu apa? Tribalism. Jadi membentuk kelompok eksklusif, kemudian di luar kelompoknya itu dikutuk sebagai orang yang tidak layak hidup, bahkan layak dipersekusi, bahkan layak diolok, layak dihina, bahkan layak dibunuh, bahkan layak didiskriminasi. Itu yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia sedang mengalami apa yang disebut dengan cultural declining, penurunan cultural akibat dari tribalism semacam ini, membiarkan orang-orang atas nama agama teriak-teriak di jalanan kafir. Orang-orang ini merusak budaya Indonesia, karena kamu tidak bisa membangun budaya yang sehat kalau kamu mengeksklud orang dari kelayakan untuk hidup dengan standar yang sama, hidup dengan keadilan, hidup dengan fairness. Saya baru lihat satu potongan video, itu pembahasan di DPR itu ya. Itu di beberapa provinsi di Indonesia, itu bahkan tidak pernah buka formasi untuk guru pendidikan agama Kristen. Sejak tahun 2021, 2022 bahkan sampai sekarang. Seperti Bekasi, seperti Pekanbaru, seperti Depok, seperti Banten. Jadi anak-anak Kristen yang sekolah di sekolah-sekolah itu harus diajar oleh orang-orang yang volunteer, tidak digaji. Saudara-saudara, negara ini itu uang negara. Kenapa kamu pakai untuk kelompokmu sendiri? Uang itu dihasilkan dari pajak semua masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Orang-orang Kristen banyak berkontribusi untuk pajak negara ini. Kenapa kamu pakai hanya untuk kelompokmu sendiri? Ini kita sedang menuju kepada kematian budaya. Dan ini kalau tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, Indonesia akan menjadi negara terbelakang di dalam sejarah, karena kita sedang menuju ke sana. Nah, saudara-saudara, itu taksonomi yang kedua. Yang ketiga, the gospel. Saudara, kalau orang Kristen, saudara tidak mungkin akan menjadi selfish, karena Tuhan Yesus tidak selfish. Saudara juga tidak akan menjadi tribalistik seperti kelompok-kelompok agama itu. Why? Karena Injil selain bilang kamu diselamatkan, tapi pada saat yang sama humiliate, merendahkan kamu. No, kamu diselamatkan bukan karena kamu bagus loh. Kamu tidak punya hak untuk memandang orang lain lebih rendah dari kamu. Kamu tidak punya hak untuk menganggap orang lain itu lebih hina daripada kamu. Kamu tidak punya hak untuk merendahkan kelompok manapun meskipun dia berbeda dari kamu, karena kamu sebenarnya tidak lebih layak dari dia kok. Jadi prinsip hidup bernegara yang sangat kondusif untuk negara ini justru adalah gospel principle. Karena hanya dengan theology of the gospel kamu diselamatkan by the grace of God, because kamu itu orang berdosa. Itu adalah satu prinsip, bukan hanya prinsip theological, tapi juga prinsip untuk orang hidup di dalam masyarakat. Kita tidak boleh teriak-teriak begitu, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh mendiskriminasi kelompok orang lain, tidak boleh mempersekusi kelompok orang lain hanya karena mereka berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama dari kita. Karena apa? Karena gospel bilang yes, kamu diselamatkan, mendapatkan status sebagai anak Allah, tapi kamu tidak baik loh. Kamu tidak lebih layak dari dia loh. Kamu diselamatkan tidak berarti kamu lebih layak dari orang yang tidak jadi Kristen loh. Jadi Injil itu, saudara lihat, mungkin selama ini orang khotbahkan Injil itu hanya soal bagaimana implikasi dari the gospel itu adalah peningkatan budaya, peningkatan moral bangsa, peningkatan bagaimana cara hidup bangsa, berelasi satu sama lain. Itu hanya bisa kalau filsafat theology of the gospel itu mempenetrasi masyarakat, dan hamba Tuhan harus khotbahkan ini kepada negara ini. Harus. Dan saudara-saudara dipanggil untuk ada di STT Rai Batam untuk membawa misi ini, supaya kekristenan
tidak dipandang sebelah mata di dalam dunia ini. Jawaban bagi kehidupan manusia untuk keselamatan itu hanya the gospel, tapi Injil juga dapat menjadi jawaban bagi persoalan bangsa ini. Persoalan bangsa ini bukan karena orang tidak tahu hukum. Persoalan bangsa ini bukan karena itu, orang tahu kok itu, bahkan kamu proyeknya itu hanya bikin hukum-hukum terus, hanya supaya ada anggaran keluar. Kita pusing ikutnya. Itu di dalam dunia pendidikan aja, setiap ganti menteri selalu ganti hukum, ganti aturan terus. Kita pusing ikutnya. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah human heart, hati manusia yang korup, yang berdosa, yang perlu ditebus dan disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Itu the gospel. Tuhan memberkati kita sekalian.